Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita bahas hal-hal unik, aneh, tapi nyata dari seluruh dunia. Sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kasih like kalau kamu suka konten fakta dan pengetahuan seru seperti ini. Dukungan kalian akan membuat channel ini terus semangat berbagi hal-hal yang sebelumnya mungkin jarang kita dengar. Oke, sekarang kita bayangin kamu baru lulus SMA. Temanmu milih jurusan teknik, hukum, atau kedokteran. Tapi kamu bilang, aku pengen belajar tentang zombie. Kedengarannya mustahil, tapi tunggu dulu, karena jurusan kayak gitu memang benar-benar ada. Inilah 5 jurusan sekolah paling aneh di dunia. Kita mulai dari sesuatu yang akrab banget di hidup kita, yaitu meme. Gambar lucu yang kamu kirim ke grup keluarga itu ternyata bisa jadi bahan kuliah serius di University of California, Berkeley. Nama kelasnya adalah Meme Study. Di sini para mahasiswa belajar tentang bagaimana meme menyebar, membentuk opini publik, bahkan mengubah arah politik dunia. Mereka membahas struktur bahasa meme, teori viralitas, dan efek psikologi di balik humor internet. Ternyata, satu meme lucu bisa punya pengaruh besar banget dalam komunikasi global. Misalnya, meme yang jadi simbol protes sosial atau yang digunakan kampanye politik untuk menyindir lawan. Mahasiswa juga diajak bikin meme yang punya makna sosial dan diuji lewat seberapa jauh ia bisa menyebar secara organik. Kedengarannya memang lucu, tapi ternyata meme bisa jadi adalah sarana untuk menjadikan kalian seorang sarjana. Selanjutnya, buat kamu penggemar dunia sihir, bayangin kuliah bukan di Hogwarts, tapi di University of Central Florida. Universitas ini pernah buka mata kuliah bernama The Science and Ethics of Magic. Jangan berharap kamu bakal dapet tongkat sihir atau jubah hitam, karena di sini adalah makna dan etika sihir dalam kebudayaan manusia. Mahasiswa membahas bagaimana konsep sihir muncul di berbagai peradaban, dari Mesir kuno, abad pertengahan sampai era modern. Mereka juga menganalisis tokoh penyihir dari literatur seperti Merlin, Gandalf, sampai Dumbledore untuk memahami bagaimana manusia selalu tertarik pada kekuatan di luar logika. Yang menarik, kelas ini juga membahas etika. Kalau manusia benar-benar punya kekuatan seperti sihir, apakah mereka akan menggunakannya untuk kebaikan atau justru untuk ambisi pribadi? Jadi bukan cuma belajar tentang mantra, tapi juga tentang moralitas, sejarah, dan filsafat kekuasaan. Bisa dibilang ini jurusan Hogwarts versi ilmiah. Sekarang kita masuk ke jurusan yang bikin kuliah terasa kayak nongkrong di stand-up comedy club. Namanya Comedy Study di Columbia College Chicago. Bayangin tugas kuliahmu adalah bikin orang ketawa, dan nilaimu tergantung dari seberapa lucunya kamu. Di jurusan ini, mahasiswa belajar teori humor, teknik menulis sketsa lucu, improv, hingga fisiologi of laughter alias ilmu tentang kenapa manusia bisa tertawa. Tapi jangan salah, ini bukan cuma lucu-lucuan. Mereka juga belajar bagaimana komedi digunakan untuk menyampaikan kritik dan politik. Dari satir politik, lawakan absurd, sampai komedi gelap, semuanya dibahas secara akademik. Ada juga kelas etika dalam komedi yang membahas seberapa jauh batasan bercanda sebelum dianggap menghina. Bagaimana membuat humor yang cerdas tapi tetap sopan. Banyak alumni jurusan ini yang akhirnya jadi penulis naskah di komedi TV, radio, bahkan Netflix. Jadi ya, ternyata ngakak juga bisa menghasilkan gelar sarjana. Selanjutnya adalah ilmu zombie. Kedengarannya seperti film, tapi ini nyata. University of Baltimore pernah menawarkan kelas bernama Zombie Study. Mahasiswa di sini gak belajar bikin zombie, tapi
mempelajari makna sosial, budaya, dan psikologi di balik fenomena zombie. Mereka menonton film seperti The Walking Dead atau World War Z, lalu menulis esai tentang bagaimana zombie mencerminkan ketakutan manusia terhadap bencana global. Menurut dosennya, zombie adalah simbol dari manusia modern yang kehilangan arah, yang terus hidup tapi tanpa tujuan. Lucunya, kelas ini juga mensimulasikan skenario apokalips. Mahasiswa diajak berpikir kalau dunia benar-benar hancur, apa yang akan kamu lakukan? Kelas ini mengajarkan strategi bertahan hidup, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan dalam situasi krisis. Dari situ mereka belajar tentang kemanusiaan. Ternyata dari zombie pun kita bisa belajar manusia yang lebih tangguh. Dan inilah jurusan yang paling aneh, jurusan teknologi pernikahan di Korea Selatan. Jurusan ini mempelajari hubungan antara manusia dan teknologi dalam konteks percintaan dan pernikahan modern. Mahasiswa di sini meneliti bagaimana AI, aplikasi dating, dan media sosial mengubah cara orang jatuh cinta dan membangun rumah tangga. Topiknya bisa seaneh, bisakah robot jadi pasangan hidup? Atau apakah hubungan di dunia virtual bisa disebut pernikahan? Gak cuma teori, mereka juga menciptakan teknologi nyata, seperti AI Relationship Coach yang menganalisis teks pasangan untuk memperbaiki komunikasi, atau algoritma yang bisa memprediksi kecocokan emosional antara dua orang. Jurusan ini muncul karena di Korea Selatan banyak anak muda menunda pernikahan karena gaya hidup modern. Jadi lewat ilmu ini mereka mencoba memahami bagaimana cinta bisa bertahan di era digital. Kalau dulu orang belajar ekonomi biar bisa nikah, sekarang belajar teknologi pernikahan biar cintanya gak error. Nah, itu dia teman-teman 5 jurusan sekolah paling aneh di dunia. Dari ilmu meme sampai teknologi pernikahan, semuanya menunjukkan satu hal, dunia pendidikan itu seluas imajinasi manusia. Tidak ada ilmu yang terlalu aneh, selama masih membuat kita bisa memahami dunia lebih baik. Kalau kamu dikasih kesempatan, kamu pengen kuliah di jurusan yang mana nih? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe dan klik like dan share agar teman-temanmu bisa tahu tentang video seunik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, belajar, dan ingat ilmu bisa datang dari hal yang paling tidak kita duga.